Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Ta'ala. Sekarang yaitu masuk bulan Dzulhijjah. Dan beberapa hari lagi kita akan beridul adha. Maka idul adha ini ada amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk berkorban. Dan kurban ini lain dengan penyembelihan binatang ternak biasa. Karena udhiyah ini maknanya binatang ternak yang disembelih pada hari kurban. Hari kurban itu tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 10, 11, 12, 13 itu terakhir untuk, yaitu sebelum salat asar, sudah selesai. Itu waktunya. Bisa babil id karena ada hubungannya dengan hari raya. Nah, kita berkorbannya taqarruban ilallah azza wa jalla, dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Jadi ini min bahimatul an'am, termasuk bahimatul an'am itu adalah kambing. Kemudian juga sapi. Demikian juga yaitu onta. Dan sebagian para ulama membolehkan kerbau kalau di tempat itu tidak ada sapi, tidak ada onta, tidak ada kambing. Itu pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan kurbannya merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah untuk orang yang mampu. Dan disebut dalam kitab Allah, disebut pula dalam sunnah Rasulullah SAW, disebut pula ijma' kaum muslimin. Maka dari Allah Ta'ala menjelaskan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka salat wajib untuk setiap kaum muslimin yang sudah balik. Dan dengan syarat tidak pikun tetapi sadar otaknya. Adapun wanhar berkurban untuk yang mampu. Karena sholat amal fisik kita, sedangkan kurban amal harta. Yang terkadang orang itu punya harta untuk berkorban, dan terkadang tidak punya harta. Dan kurbannya wajib untuk setiap tahun satu kali. Sebagaimana Rasulullah SAW selama di kota Madinah setiap tahun berkurban. Jadi 10. Dan kali beliau setiap tahunnya berkorban sampai beliau meninggal dunia. Dan ini kewajiban untuk yang mampu. Adapun tidak mampu maka tidak diwajibkan. Tetapi hendaknya dia beristighfar kepada Allah Ta'ala. Yang nomor 2 dari surat Al-An'am nomor 162 sampai 113. Sampai 163. Maka Allah berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya salatku. Salat itu pekerjaan fisik kita. Wa nusuki dan kurbanku, dan ini adalah yaitu amal yang berupa harta. Maka Allah menggandengkan salat dengan nusuk. Fasholli li rabbika wanhar. Mulianya kurbankan kurban untuk 1 tahun sekali bagi yang mampu. Tetapi bagi yang tidak mampu boleh dia mendapatkan uzur karena kurban berhubungan dengan harta.
berhubungan dengan kambing, binatang ternak. Wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi karena Allah, Rabbil alamin yang menciptakan alam semesta. Maka orang yang mampu berkorban itu untuk dirinya sendiri. Walaupun daging itu dibagikan kepada masyarakat, Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh untuk dirinya, tidak ada orang mencuri amal kita. Dan tidak ada orang yang pinjam amal kita. Karena man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh untuk dirinya. Kalau kita berpikir amal ibadah yang kita kerjakan untuk diri kita, tidak ada orang yang malas beribadah. Sebab bagaimana orang makan yang kenyang bagi yang makan. Orang minum maka orang minum yang segar tenggorokannya. Selanjutnya Allah mengatakan la syarikalah, tidak boleh kita bersekutu kepada Allah. Artinya kurbannya harus ikhlas karena Allah. Tidak boleh kita merasa ujub, oh ini binatang saya gemuk. Binatang saya lebih besar daripada yang lainnya. Maka upayakan di sini kita menjaga yaitu keikhlasan hati. Wa bidzalika umirtu, yang demikian itu aku diperintah oleh Allah, maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini setiap tahun berkorban. Ya, walaupun beliau dalam keadaan sederhana. Wa ana awwalul muslimin, dan saya adalah orang pertama kali berserah diri kepada Allah. Ini adalah kewajiban untuk yang mampu. Ada yang tidak mampu tidak boleh berhutang dia. Karena kalau kita hutang meninggal dunia, kita harus menanggung resiko membayar hutang yang kita berhutang pada orang. Yang mampu kita berkorban, yang tidak kita beristighfar kepada Allah. Dan termasuk kurban ini diantaranya yaitu kambing. Yang nomor 2 yaitu sapi, yang nomor 3 unta. Para ulama mengatakan bolehnya yaitu dengan kerbau. Ketika tidak ada sapi karena kesamaan jenisnya. Kemudian beliau mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakah. Untuk masing-masing umat Islam ini kami syariatkan untuk berkorban. Mansakah nusuk tadi berkorban. Ini kalau mampu. Nah, ketika kita berkorban maksudnya liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar kita itu zikrullah, menyebut nama Allah Ta'ala ketika Allah memberi rezeki kepada mereka berupa binatang ternak. Jadi binatang kurban itu tidak boleh ayam, tidak boleh bebek, tetapi binatang ternak. Seperti kambing, ya seperti pula yaitu sapi, kemudian unta dan juga kerbau atau yang lainnya, itu binatang mudah untuk dipelihara. Nah, jadi Allah mengatakan mim bahimatil an'am, dari binatang ternak yang mudah untuk kita ternak. Fa ilahukum ilahu wahid. Maka Tuhan, wahai kaum muslimin, Tuhan yang satu yaitu Allah. Falahu aslimu, kepada Allah kamu harus berserah diri melaksanakan perintah Allah. Karena Allah merintahkan kepada kita ketika kita mampu melaksanakannya. Kalau kita tidak mampu maka kita hendaknya istighfar. Karena ada apa amalan yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin, ada amalan berupa harta yang orang fakir tidak bisa melaksanakannya. Ini ayat yang menunjukkan wajibnya berkorban bagi orang yang mampu. Dan kita berkorban, mengorbankan duit untuk berkorban di hadapan Allah lebih mulia daripada kita menyimpan duitnya. Atau mungkin tetangga kita sudah kaya, maka sudah punya sapi, punya lain, lalu mereka berinisiatif atau berkeinginan daripada kurban ini nanti yaitu sifatnya terlalu banyak atau mubadzir. Tidak boleh kita mengatakan mubadzir, karena Allah Ta'ala menyuruh kita berkorban supaya kita ini beribadah kepada Allah, dan yaitu kulit dan juga daging yang ini kembali kepada Allah Ta'ala. Artinya Allah akan menerima bagi orang yang berkorban, yaitu ikhlas karena Allah. Wa hadhil ayat tadullu ala anna dzabha taqarruban ila Allah Ta'ala. Maka ayat ini menunjukkan bahwa menyembelih itu dalam rangka taqarrub ila Allah. Tidak boleh kita menyebut nama manusia. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadha minni. Ya Allah, aku sebut namamu, Allah Maha Besar, dan ya Allah ini kurbanku. Dan boleh satu rumah itu berkurban satu. Namanya kita tidak punya sapi, yang lain kita punya kambing,
Nah, kita sertakan kurban kita dengan istri kita, dengan anak kita boleh. Tetapi kalau kita patungan kambing tidak boleh, karena kambing untuk satu orang. Namun kalau keluarga kita tidak bisa kurban, ya istri kita tidak bisa, anak kita tidak bisa, sedangkan kita sebagai suami mampu, maka kita boleh menyertakan pahalanya untuk keluarga kita. Karena beliau mengatakan Bismillah, Allahu Akbar, hadza minni wa min ummati lam yudhi. Ini kalau kita menyembelih. Bismillah, nama kita sebut nama Allah, Allahu Akbar, ya Allah, ini kurbannya fulan. Ini kurbannya fulan dan anaknya dan juga temannya boleh. Kalau kurban itu umpamanya satu sapi, maka kita patungan dengan 6 orang boleh. Kita sebut namanya. Ini bagi penyembelih hendaknya membaca takbir yang keras. Kemudian juga wa amma sunnah, ada itu tadi hukumnya wajib bagi yang mampu berdasarkan ayat. Wa amma sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqad sabata masru'iyatul udhiyah. Ada menurut dalil dari beliau maka telah ditetapkan udhiyah ini kurban oleh sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga amalnya. Beliau selama 10 tahun setiap tahun berkurban. Walaupun beliau ada orang yang sederhana. Dan juga beliau melaksanakannya. Dan juga beliau menetapkan, memperkuat adanya wajibnya kurban tentunya untuk yang mampu. Fastama'at fiha anwa'us sunnati salasa, maka berkumpullah di sini macam sunnah 3. Pertama al-qaulu. Kita wajib mengikrarkan bahwa apabila kita sudah punya niat sekarang kurban, maka binatang kurban ini tidak boleh dijual. Karena itu untuk ibadah. Kecuali kalau sakit, maka boleh dijual, kita ganti yang baik. Dan kurban ini ditentukan oleh Allah Ta'ala binatang ternaknya. Tidak boleh pakai ayam, tidak boleh pakai bebek, tetapi hendaknya bahimatil an'am. Seperti kambing, walaupun itu macam kambing banyak sekali. Atau yaitu seperti pula sapi, dan juga seperti pula unta. Ini yang sering disebut bahimatul an'am. Dan juga ketentuan kurban ini harus berhubungan dengan waktu. Ya, tidak boleh kita seperti sholat. Karena Allah menggandeng sholat dengan kurban. Fasolli li rabbika wanhar. Kalau kita sholat subuh sekarang tidak sah. Karena belum waktunya. Maka disebutkan dalam Bukhari Muslim. Bersumber dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Man dhabaha ba'da sholati, siapa yang menyembelih binatang kurbannya setelah sholat id, faqad tamma nusukuhu, berarti sempurna kurbannya. Jadi kurban ini yang paling bagus yaitu pada waktu Idul Adha, setelah sholat kita segera pergi menuju ke yaitu hewan yang akan kita sembelih. Itu paling utamanya. Tidak mengapa kita mendengarkan khutbah. Karena mendengarkan khutbah hukumnya sunnah. Berbeda kita mendengarkan khutbah hari Jumat. Wa asaba sunnatal muslimin, dan berarti orang itu telah memenuhi sunnahnya orang muslim. Jadi kurban ini setelah kita tahu umpamanya kita mendirikan sholat id di sini, setelah selesai sholat kita baru berkurban. Tidak harus kita mengikuti di daerah yang lain. Di mana tempat kita berkurban, upayakan kita mencari tempat sholat yang ketika sudah selesai baru kita kurban. Selanjutnya fi sahihaini, disebutkan pula di dalam hadis Bukhari Muslim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ini adalah pembantu beliau selama 10 tahun. Qala dhakhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabsaini amlahaini dzabahahuma biyadihi. Maka beliau pernah berkorban 2 kambing kibas. Yang itu matanya hitam, badannya putih. Dzabahahuma biyadihi, maka beliau menyembelih sendiri. Ini kalau orang pintar pandai menyembelih maka boleh disembelih sendiri, yaitu kita tariknya, kita hadapkan ke kiblat, ya, kambing itu atau unta atau sapi itu, kemudian ya, tangan kiri kita dan juga bagian tangan kiri dan kanan kita diarah kepada selatan. Jadi kambing atau sapi itu kita rebahkan menghadap ke sana, kemudian kita sembelih.
Dan ini cara kita menyembelih karena anjuran untuk menghadapkan kiblat kambing atau binatang ternak yang mau kita sembelih. Itu anjuran sebagian para ulama membolehkan menghadap yang lain, tetapi afdolnya kita hadapkan ke arah kiblat. Selanjutnya mandzabaha qabla sholati. Nah, wasamma wa kabbara, beliau kalau sedang menyembelih binatang ternak ini baca bismillah, Allahu akbar. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Jadi kalau kita berkorban maka beliau merebahkan binatang ternak itu, kemudian tangan yang kiri memegang kepalanya, kaki yang kanan ini yaitu menginjak sebagian leher. Kemudian tangan yang kanan yaitu menyembelih leher binatang tersebut. Itu cara kita menyembelih. Dan jangan lupa baca bismillah, Allahu akbar. Kalau itu kurban kita, Allahumma hadza minni. Kalau kita disuruh menyembelihkan kurban yang bismillah, Allahumma hadza min fulan. Ya Allah, ini kurbannya fulan. Jangan lupa doa itu. Kan doanya ad-du'a'u wal ibadah. Selanjutnya wa fi sahihain, disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim min Jundub bin Sufyan al-Bajali. Qala syahidtul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini pernah menyaksikan yaitu kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya disembelih karena beliau menjadi imam pada waktu sholat. Falamma qadha salatahu binnas, ketika beliau sudah rampung sholatnya Id bersama manusia, nadhara ila ghanamin, beliau melihat kok ada kambing qad dzubihat, sudah disembelih. Nah, ya. Ini menunjukkan menyembelih binatang ternak kurban wajib, yaitu melihat imamnya. Jika telah selesai sholat Id, baru kita menyembelih. Di mana tempat kita sholat Id di situ, binatang ternaknya sebelah situ, maka kita boleh menyembelihnya setelah sholat. Adapun ketika kita menyembelih di tengah-tengah sholat, maka itu binatang ternak biasa, bukan kurban. Tetapi ketika dibaca bismillah, sah kita makan, tapi itu bukan kurban. Karena kurban maknanya penyembelihan binatang ternak setelah selesai imam sholat baru disembelihnya. Dan menyembelihnya ini yang paling awal adalah paling awalnya setelah orang itu selesai sholat. Sampai 3 hari. Hari pertama, 2, ketiga, dan keempat ayyamut tasyrik. Yang paling mulia adalah yang paling pertama. Sebagaimana sholat, afdhalus sholati ala waktiha. Mulianya sholat ketika pas waktu awalnya. Man dzabaha qabla sholati, barang siapa yang menyembelih kurban sebelum sholat, maka falyadzbah syata makaniha, maka hendaknya mengganti binatang yang disembelih. Ini maknanya kurban itu harus disembelih setelah sholat Id selesai. Tapi pada waktu sholat Id sedang berjalan, imam belum selesai, kita menyembelih, itu binatang ternak biasa, bukan namanya kurban. Wa man lam yakun dzabaha, dan orang yang belum menyembelih sedangkan imam sholat sudah selesai, falyadzbah ala ismillah, maka hendaknya menyembelih dengan nama Allah, namanya bismillah. Jadi keterangan kurban ini lain dengan penyembelihan binatang ternak biasa. Penyembelihan binatang ternak biasa kapan sudah boleh, waktu malam, waktu siang, tetapi kurban harus setelah sholat Id, maknanya Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha selesai imam itu, maka disegerakan untuk segera disembelih. Selanjutnya, wa amma ijma'ul muslimin ala masri'atil udhiyah faqad naqalahu ghairu wahidin min ahlil ilmi. Adapun ulama muslim sepakat bahwa disyariatkan kurban ini, maka sudah dinukil, ditetapkan oleh para ulama sunnah. Karena itu tidak ada perselisihan dengan masalah kurban. Yang menjadi perselisihan ini adalah menyembelihnya sebelum imam selesai sholat. Maka perlu kita bersabar dulu. Wa ba'da ijma'ihim ala masri'atil udhiyah ikhtalafu awajibun hiya am sunnatun mu'akkadah. Maka mereka setelah bersepakat bahwa disyariatkan kurban ini, maka mereka berselisih. Apakah kurban hukumnya wajib ataukah sunnah atau sunnah mu'akkad? Maka ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan wajib dengan dasar ayat fasolli li rabbika wanhar.
Salatlah kamu karena Allah Ta'ala dan berkorbanlah. Maka berkorban menunjukkan perintah. Dan ini yang dilaksanakan bagi orang yang mampu kurban. Ada juga hadis pula yang memberi penjelasan hadis ini adalah hadisnya Hasan. Lebih yaitu tetap diterima. Man wajada sa'atan falam yudokhi. Siapa yang mampu dia membeli binatang ternak tapi dia tidak mau berkorban, fala yakrobanna musallana. Jangan dekat-dekat dengan musola kami. Maknanya musola kami itu tempat sholat Idul Adha. Merupakan ancaman bagi orang yang mampu, tapi orang tidak mampu maka mendapatkan keringanan. Karena katanya man wajada sa'atan. Barang siapa waktu hari kurban dia mampu berkurban dan falam yudakhi tapi dia tidak berkurban, maka janganlah mendekati yaitu tempat sholat kami. Artinya ini anjuran untuk orang yang mampu. Dan orang berkurban ini Bapak dan Ibu, pahalanya untuk kita. Karena Allah telah berfirman, "Amila shalihan fali nafsi." Barang siapa beramal saleh untuk dirinya seperti sebagaimana kita sholat. Orang sholat mendapatkan pahala, tidak sholat maka dia dihukum oleh Allah. Dan ini amal saleh yang wajib kita amalkan. Makanya kita jangan malas mengerjakan amal soleh. Walaupun itu bagaimana keadaannya, selagi kita mampu, maka kita hendaknya mengamalkannya. Karena amal ini akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala besok ketika kita sudah meninggal dunia. Selanjutnya, ad-dalil tsani, dalil nomor 2. Tadi dalil pertama, surat Al-Kautsar ayat nomor 3, yang nomor 2, hadis yang nomor 3, ad-dalil tsalis, yang menunjukkan wajib, wa huwa waqifun bi Arafah, maka beliau sedang wukuf di Arafah. Wukuf itu maknanya berdiri. Ya, ketika tanggal 9 wukuf, maka para sahabat, para jamaah maka berdiri atau duduk di tengah Arafah. Ya ayuhan nas, beliau ketika menjumpai manusia berkumpul di Arafah ini, inna ala kulli baitin udhiyah. Setiap rumah wajib berkurban. Fi kulli amin, setiap tahun. Maka ini difahami oleh para ulama bahwasanya suatu saat hukum kurban wajib bagi yang mampu. Adapun yang tidak mampu tidak diwajibkan. Karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu. Karena manusia kadang-kala ada yang kaya dan ada yang miskin. Maka orang miskin tidak wajib kurban, tapi boleh menerima daging kurban. Dalil nomor 4. Man kana dzabaha qabla ayusalliya. Barang siapa yang berkorban sebelum salat Id, falyadbah makana ukhra. Maka hendaknya menyembelih lagi. Jadi kalau kita menyembelih kambing ternyata salat itu belum selesai, maka kita wajib menyembelih lagi. Penyembelihan pertama hukumnya sunnah, penyembelihan setelah salat Id maka hukumnya wajib. Wa man lam yakun dzabaha, dan barang siapa yang belum mampu menyembelih hatta sholaina, sehingga kita sudah salat, falyadbah bismillah. Kalau kita tidak tahu ternyata kita menyembelih ini mereka sudah selesai salat, maka kita hendaknya menyembelih lagi dengan baca bismillah. Oleh karena itu kurban lain dengan penyembelihan binatang ternak biasa. Karena kurban ada hubungannya dengan salat. Ada hubungannya pula dengan pembagiannya, ada hubungannya pula dengan jenis, yaitu dengan jenis hewannya. Nah, selanjutnya adillatul qailina bi adamil wujub. Tadi ada pendapat yang mengatakan wajib, dan itu yang paling kuat karena beliau selama 10 tahun berkorban dan para sahabat juga berkorban walaupun dalam keadaan miskin. Adapun dalil yang mengatakan wajibnya kurban di antara lain, pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hunna alayya faraidu, kurban untukku, katanya beliau itu adalah wajib. Walakum tatawu'u, sedangkan kamu hai umatku adalah hukumnya sunnah, yaitu an-nakhru wal witru. Jadi beliau setiap tahun wajib kurban, dan itu karena Allah Ta'ala mewajibkan dirinya dan sebagai contoh untuk sahabatnya. Adapun untuk orang tidak mampu maka boleh tidak berkorban. Karena kalau kita hutang belum dibayar sedangkan kita meninggal dunia menjadi beban untuk orang hutang. Jadi kalau kita mampu alhamdulillah,
dan kita mampu itu amal untuk diri kita sendiri. Kalau tidak mampu kita hendaknya beristighfar, ya, berlindung kepada Allah Ta'ala. Sedangkan berikutnya ada pun hadis yang mengatakan lemah, ya. Bahaya ada orang yang mengatakan lemah, yaitu wajibnya dengan kurban, tapi ini tidak benar. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam dokha an ummatihi, bahwa beliau berkorban untuk umatnya. Fa'ana Ali bin Al-Hasan, Ana Ali bin Al-Husain, dari Ali bin Husain, Ana bi Rafi' radhiyallahu anhu, annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza dhakha istara kabsaini. Nabi itu kalau mau berkorban menyembelih kambing 2. Kabsa itu kambing kibas, itu minimalnya. Akrona ini yang bertanduk, ya. Samina ini yang banyak, yaitu dagingnya. Amlaha ini yang juga matanya hitam, badannya putih. Ini korbannya beliau 2 kambing kabsa ini, kambing kibas. Dan itu kambing ini harus yang sehat, tidak boleh pincang. Kalau pincang tidak boleh. Atau tua, yang tidak ada sumsumnya tidak boleh. Atau juga dia tidak bisa bangun karena sifatnya lemah, maka tidak boleh. Walaupun kita sembelih untuk biasa boleh, tetapi untuk kurban harus binatang yang kuat. Karena apabila kita menjumpai binatang yang kuat sekali, yang kesit, itu kita senang makannya. Tapi kalau kita melihat binatang tidak bisa berdiri, kemudian luka, kemudian kulitnya dirubung oleh lalat, maka banyak orang jijik. Karena itu berkurban ini harus binatang betul-betul, bukan cari yang murahnya, tetapi cari yang sehat dan juga sampai umur. Ata bihad enam, maka beliau berkata, Allahumma hadza min ummati jami'an. Kalau kita berkurban, umumnya dalam satu masyarakat ini banyak miskin yang bisa kurban satu, maka boleh berdoa, Allahumma hadza an ummati jami'an. Ya Allah, ini kurbanku untuk umatku yang tidak bisa berkurban. Man syahidalaka bitauhid, orang-orang yang menjadi orang yang ahli tauhid. Wa syahidali bil bulughi, dan juga orang itu ya sudah waktunya balik. Kalau kita balik berkurban itu lebih utama. Tapi ada orang berkurban untuk mengurbani anaknya boleh saja. Tetapi yang berkurban mendapatkan pahala yang berkurban. Sedangkan anak yaitu sekedar untuk memberi yaitu pinjaman atau memberi tuntunan kepada orang tuanya. Nah, selanjutnya dalil yang nomor 3. Idza ra'aitum hilal dzil hijjah. Kalau kita sudah melihat hilal dzil hijjah, ini hari apa ini? Hah? Tanggal 5 ya? Ya, jadi nanti kalau tidak salah itu tanggal hari Rabu mulai kurban, tetapi kita menunggu pemerintah. Kalau pemerintah karena kurban, dan itu harus kita makli imam. Nah, supaya kita tidak bertengkar, tidak berselisih pendapat. Karena apa al-aidani ma'al imam, hari raya dengan imam, dan itu adalah persyaratan yang disebutkan oleh para ahli hadis, terutama yaitu Imam Ahmad rahimahullah taala. Idza ra'aitum hilal dzil hijjah, kalau kita sudah melihat hilal dzil hijjah, sekarang sudah pertengahan tanggal 5. Wa arata ahadukum ayyudhiya, sedangkan orang berkeinginan untuk berkorban, maka syaratnya fal yumsik min sya'rihi, jangan memotong kuku, jangan memotong rambut. Wa adfarihi, dan jangan pula memotong kukunya. Ini bagi orang yang sudah ada niat kurban, yang sudah dibeli atau sudah disiapkan hartanya diniatkan untuk kurban, maka kita tidak boleh memotong kuku sampai binatang ternak itu disembelih. Faedahnya apa? Karena ini merupakan bagian dari anggota, yaitu anggota binatang itu yang tidak boleh dipotong kukunya. Yang maksudnya dipotong, tidak boleh memotong kuku itu bagi orang berkorban. Tapi keluarga yang tidak berkorban, maka boleh memotong kukunya. Nah, rawahul jamaah illal Bukhari, diriwayatkan Imam Jamaah, maknanya illal Bukhari, selain dari Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini.
Tapi karena Imam Bukhari tidak meriwayatkan, maka yang lainnya meriwayatkan tetap diakui kesahihannya. Karena hadis Bukhari hadis yang paling sahih. Beliau itu menghafal ribuan hadis, tapi yang ditulis oleh Imam Bukhari 4.000 hadis. Ya, 4 jilid itu isinya 4.000 hadis berulang-ulang. Karena redaksi hadis satu sama lain berbeda. Jadi orang apabila berkorban sudah ada niat, maka sekarang yang sudah motong kuku tidak mengapa karena tidak tahu. Kalau sudah tahu maka hendaknya menahan diri tidak motong kukunya dan juga tidak motong pula kuku kakinya. Ini untuk orang berkorban. Adapun keluarga yang tidak berkorban tidak mengapa dia motong kukunya. Selanjutnya, fala yamussa min sa'rihi wa bisrihi syai'an. Jangan motong bulunya dan juga jangan motong rambutnya sedikit pun. Maknanya di sini ada rambut kita, bukan rambut ternak. Ada orang kekeliruan menganggapnya ini tidak boleh dipotong bulunya. Itu boleh. Tetapi yang tidak boleh kita motong rambut kita dan juga motong kuku tidak boleh. Kenapa? Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ini faedah yang harus kita pahami agar kita menyembelih ini berdasarkan ilmu dan supaya kita diterima amal kita. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fawwadal udhiyah ilal iradati wa tafwiduha ilal iradati yunafi wujubaha. Sesungguhnya Nabi ya menyerahkan kurban ini untuk orang yang berkehendak. Ini barang siapa yang berkorban maka dikumpulkan yang kepada beliau. Kemudian nanti disembelih. Wa tafwiduha ilal irada, dan diserahkan kepada orang berkehendak untuk menyembelihnya. Upayakan orang menyembelihnya orang yang ahli menyembelih. Selanjutnya, ad-dalilur rabi', dalil yang nomor 4, annahu sahha an Abi Hurairah wa Umar. Ada hadis yang sahih dari Abu Hurairah dan Umar, annahuma la yudkhiyani makhafata ayudanna annal udkhiyata wajibatun. Sahabat Abu Bakar dan Umar, beliau ini pada suatu saat tidak berkurban karena menduga ini, yaitu perkara ini adalah perkara yang tidak wajib. Tapi kurban ini adalah wajib untuk yang mampu. Yang harus kita pahami. Selanjutnya, dalil yang nomor 6. Anna rajulan qala, ada orang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi, ara'aita illam ajid illa maniha unsa afa'adukha biha. Wahai Nabi, kalau saya tidak menjumpai binatang ternak yang yaitu sifatnya sampai umur, bolehkah kita itu menyembelihnya? Qala lah, jangan. Jadi kalau binatang itu, binatang kambing atau sapi atau unta belum sampai umur, maka sebaiknya kita tidak menyembelihnya. Walakin ta'khudhu min sya'rika wa adfarika, tetapi kalau kamu mau berkorban maka jangan kamu ambil rambutmu dan jangan kamu potong kukumu dan juga kamu jangan yaitu dan pula kita dianjurkan tidak memotong kumis kita ketika mau berkorban. Kemudian juga wa tahliku anatika, dan juga jangan sampai kita mencukur bulu kemaluan kita. Ini karena saat itu ada hubungan dengan kurban. Fatilka tamamu udhiyatika, itulah kesempurnaan kurbanmu. Jadi kalau kita mau berkurban, kita punya kumis, ya sebelum kurban maka dipotong dulu. Kalau sudah lanjut maka kita tidak boleh memotongnya. Demikian juga bulu-bulu yang ada di kemaluan kita tidak boleh memotongnya. Karena ini adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan juga Nasai. Ini perlunya kalau kita punya istri, punya anak, mau berkorban, maka perlu dinasihati jangan motong kuku dulu. Waktunya mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau tanggal 1 Dzulhijjah kita belum punya duit, ternyata tiba-tiba Allah beri rezeki, tanggal 5, tanggal 6 nanti kita punya duit, maka sebelumnya kita motong kuku tidak mengapa. Karena waktunya sudah lewat dari waktu yang pertama. Nah, selanjutnya.
Wa dzabhul udhiyah afdalu minas shadaqati bisamaniha. Menyembelih binatang ternak untuk kita kurbankan itu lebih baik daripada kita mensedekahkan nilai mata uangnya. Taruhlah umpamanya di desa kita ada 6-7 yang berkurban sapi, ya. Kemudian juga ada yang orang berpikir daripada sapi 7-8 kita sembelih, sedangkan kaum muslimin hanya sedikit, terkadang terlintas, lebih baik kita menyembelih 2 saja. Yang lain kita bagikan uangnya tidak boleh. Karena Allah mengatakan wanhar, berkurbanlah. Dan beliau itu pada waktu itu punya, yaitu orang-orang miskin para sahabat punya uang sedikit, maka beliau menyuruhnya untuk berkorban. Karena korban kewajiban 1 tahun hanya sekali. Dan hal ini kembali kepada yang berkorban. Ini harus kita pahami. Dan tadi sudah dijelaskan fasalli li rabbika wanhar, surat Al-Kautsar nomor 2. Dan juga surat Al-An'am 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya sholatku, korbanku, hidupku, matiku, karena Allah pencipta alam semesta. Selanjutnya, wa yadullu ala anna dzabhal udhiyata afdala minas sadaqati minha. Mana dalilnya berkurban itu lebih utama daripada kita membagikan mata uangnya. Ini taruh sapi harganya 25 juta atau sampai 30, kemudian ada orang berinisiatif lebih baik kita bagikan duitnya saja 1 juta, 1 juta, maka itu kurang sempurna. Karena Allah merintah kita kurban, bukan membagikan nilai mata uangnya. Ini harus kita pahami. Li'annahu amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Dan itu karena kurban itu amalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga amalnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu yudkhuna, karena beliau dan para sahabat ini semuanya berkurban. Jadi kita membagikan uang dengan membagikan yaitu dagingnya lebih utama membagikan dagingnya. Walau kana shadaqatu bisa manil udhiyah afdhala, walaupun sedekah dengan nilai yaitu nilai sapi yang disembelih itu, maka tetap masih mulia nilai sapi yang kita sembelih. Karena Allah berfirman wanhar, bukan membagikan harta tetapi wanhar dan berkurbanlah. Nah, sebagaimana pada waktu yaitu hari haji, banyak kaum muslimin orang-orang haji membawa kurban. Tentu ribuan kurban disembelih, walaupun sebagian tidak makan maka boleh dikirim ke negara yang lain. Karena perintahnya udhiyah, kurban, bukan perintahnya membagi harta. Ini harus kita pahami. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liya'malu amalan, maka beliau beramal amalan mafdulan yang lebih mulia. Kita membagikan yaitu nilai mata uang kurban dengan dagingnya lebih mulia daging. Karena Allah Ta'ala mewajibkan kita kurban 1 tahun sekali. Kalau membagikan sedekah setiap saat boleh. Tidak ada yaitu halangan kita bagikan malam hari, siang hari. Tetapi kalau kurban waktunya ditentukan oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya, wa yadullu ala anna dzabhal udhiyah afdhala minas sadaqati. Mana dalilnya bahwa menyembelih kurban lebih utama daripada kita membagikan mata uangnya. Annan nasa asabam dzatu sanatin, karena sahabat pada saat itu masa paceklik, kemarau yang panjang. Maja'atan, dalam keadaan kelaparan saat itu. Dan sedangkan beliau saat itu adalah dalam keadaan waktu kurban. Maka beliau mengatakan, walam ya'muruhum bisarfi samaniha ilal muhtajin. Beliau tidak memerintah sahabat itu agar membagikan uangnya untuk orang miskin, tetapi beliau menetapkan agar menjalankan kurban. Ya, maknanya kurban ini pada saat kita berkurban lebih utama. Karena kurban adalah kewajiban untuk 1 tahun sekali. Dan juga mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa amarahum bitafriqi lahmiha, dan beliau memerintah pula supaya membagi-bagi dagingnya. Kama fis sahihain, sebagaimana disebutkan dalam hadits Bukhari Muslim, an Salamah bin Al-Aqwa, dari Salamah bin Al-Aqwa.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dhakha minkum, barang siapa yang kalian berkorban, fala yasbahna ba'da salisatin fi baiti syai'un, maka jangan kamu membiarkan daging itu selama 3 hari. Ya, itu kalau korban itu jumlahnya sedikit. Upayakan 3 hari itu sudah selesai. Ini untuk orang-orang tetangga kita yang miskin. Kita belum menyimpan maksimalnya 3 hari, tapi kalau orang itu banyak kurban, boleh kita menyimpan daging itu sampai beberapa bulan. Tapi tidak boleh dijual. Boleh kita bagikan, tapi tidak boleh dijual, karena itu ibadah. Ini perlunya kita pahami, supaya kita jangan sampai keliru menjual daging kurban. Tetapi untuk orang yang mendapatkan daging kurban, boleh dia menjualnya. Tapi paling bagus dimakan. Atau kalau tidak mau, dibagikan kepada orang. Nah, ini supaya kita paham. Kemudian juga beliau mengatakan, kulu wa'atimu wa'dakhil. Jadi daging kurbannya ada 3. Kulu yang berkurban boleh mengambil sepertiga. Ambil sepertiga. Kalau terlalu banyak yang tidak berkurban, boleh kita mengambil secukupnya untuk kita makan. Yang nomor 2, wa'atimu, berilah makan orang-orang itu. Terutama orang-orang fakir miskin. Wadakhiru, dan boleh kita menyimpannya. Menyimpan ini kalau orang berkurban itu banyak dan juga orang terbagi, fakir miskin terbagi, kita boleh menyimpan sampai 1 bulan atau 2 bulan. Dan maksimalnya 1 tahun. Tapi tidak boleh dijual. Dibagikan, dikasih orang fakir miskin boleh, kita makan boleh, namun dijual tidak boleh. Karena itu daging yang merupakan ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Selanjutnya. Fi Sahihil Bukhari anna Aisyah radhiyallahu anha su'ilat, bahwa Aisyah istrinya beliau ditanya, anaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an luhumil adhahi, apakah benar beliau itu melarang kita makan daging kurban, antuk kala fauqa salasin, jika kita makan melebihi daripada 3 hari. Faqalat, berkata Aisyah, ma fa'alahu illa fi ami hajin nas, tidaklah beliau melakukan ini kecuali pada tahun sedangkan orang-orang dalam keadaan lapar. Fi ami ja'in nas, lapar. Ketika orang dalam keadaan lapar, maka kita jangan menyimpan daging kurban itu terlalu lama, karena daging kurban haknya orang fakir miskin. Fa'arada ayyud'imal ghaniyal fakirah, maka beliau menginginkan untuk ngasih makan orang yang kaya dan juga orang fakir. Jadi upayakan korban yang kita korbankan ini kita makan boleh, tapi upayakan untuk orang yang sangat membutuhkan kita dahulukan. Yang terakhir, wa yadullu ala anna dzabhal udhiyah afdalu minas sadaqati bisamaniha. Ini menunjukkan korban itu lebih utama daripada membagikan nilai mata uangnya. Karena Allah mengatakan wanhar. Bukan wasrif malaka, bagikan hartamu, tidak, tetapi wanhar. Inilah yang perlunya kita pahami. Kadang-kadang orang-orang awam punya pikiran tersendiri. Daripada dagang sapi ini banyak disembelih, ya, kemudian juga terlantar daging yang lainnya, kemudian punya pikiran lebih baik kita jual, kemudian kita bagikan pada masyarakat. Ini tidak boleh, ini menyimpang dari sunnahnya Rasulullah SAW. Lihat pada waktu sedang umroh atau sedang haji, banyak unta, kambing dan juga yang sapi yang juga kerbau yaitu disembelih di kota Mina maupun yang lain, dan itu sampai dikirim di tempat yang lain. Dan bolehnya kita mengirim daging kurban itu kalau kita sudah cukup, kita kirim di tempat-tempat yang miskin, daerah-daerah yang minus, boleh kita mengirimnya. Wa yadullu ala anna dzabhal udhiyah afdhala minas sadaqati, adapun kurban itu lebih mulia daripada mensedekahkan nilainya. Annan nasa law addalu anhu ila sadaqah la ta'attalat syari'ata adzimatan. Kalau manusia itu memalingkan, tidak mau berkurban, kemudian hanya membagikan hartanya, berarti telah membatalkan syiar Islam itu sendiri. Karena syiar Islam ini ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kaum muslimin yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kurban 1 ekor kambing itu untuk 1 keluarga dan orang tua dan mertua? Boleh kalau keluarganya sendiri.
Jadi kita punya bapak, ibu, mertua yang lainnya anak, kita punya kambing satu, maka kita mengatakan Allahumma hadza minni wa min ahli. Ya Allah, ini kurbanku dan untuk kurban keluargaku. Tapi kalau masing-masing ibu mampu berkurban, bapak mampu berkurban, anak mampu berkurban, maka lebih utama masing-masing berkurban. Karena man amila salihan fali nafsi. Orang beramal saleh untuk dirinya. Tapi kalau kita patungan, lebih baik tidak patungan dengan keluarga. Ayah yang mampu kurban, tapi untuk yaitu pahalanya untuk keluarganya boleh. Seorang ibu yang kaya, suaminya miskin boleh berkurban. Tapi untuk dirinya dan untuk keluarganya yang tidak bisa kurban. Ya ini dibolehkan kambing satu untuk keluarga. Tapi kalau kambing satu kita patungan dengan tetangga kita tidak sah. Ya, kambing satu untuk orang satu, tapi kalau kambing itu besar, keluarga kita tidak bisa berkurban, maka kita mengatasnamakan diri kita dan mengatasnamakan keluarga. Karena beliau mengatakan Bismillah, Allahumma Allah, Bismillah Allah Akbar, Allahumma hadza minni wa min ummati lam yudakhi. Ya Allah, ini kurbanku dan kurban keluargaku dan untuk umat yang tidak bisa berkurban. Ini menunjukkan bolehnya kita membagikan pahala bagi orang tidak berkurban karena pahala kurban meliputi dari keluarga-keluarga yang tidak mampu. Baik. Gimana? Kita lanjutkan atau kita selesai ini? Atau kita bahas sedikit lagi? Ya? Bagus ya. Kurban untuk orang mati. Nah, ada 3 penjelasan di sini. Kalau saya hidup berkurban dan orang tua saya masih meninggal dunia boleh. Ya Allah, ini kurbanku dan kurban untuk 2 orang tuaku. Baik 2 orang tuaku ini yang masih hidup atau yang meninggal dunia. Dengan syarat yang penting kurban itu ada orang yang hidup. Kemudian menyertakan orang hidup ini kepada keluarganya boleh. Dengan dasar antakuna taba'an lil ahya. Korban kita ini dihubungkan dengan yang masih hidup. Umpamanya kita mengorbani orang tua kita. Dan ini sapi mau saya niatkan untuk bapak dan ibu kita, tapi ini kurban saya kurbankan boleh. Tetapi untuk orang meninggal dunia, ya Allah ini kurbanku dan kurban ayahku, ibuku, tapi saya tidak bisa kurban, tidak sah. Karena idza matal insanu in qata amaluhu. Kalau orang mati itu sudah putus amalnya. Tetapi kalau menyertakan yang hidup boleh. Ya Allah ini kurbanku dan kurban kedua orang tuaku yang telah meninggal dunia. Jadi aku ini masih hidup. Tetapi kalau sudah meninggal dunia tidak boleh kita berkorban untuk orang meninggal dunia. Ya karena karena orang meninggal dunia sudah putus amalnya. Yang nomor 2. Ayyudakhi 'alal mayyiti istiqlalan tabaruan. Gini maksudnya. Ada orang memangnya sekarang sudah niat berkorban atau setengah bulan yang lalu. Tetapi uangnya sudah disediakan. Ini kurban untuk aku dan keluargaku, disampaikan kepada yaitu panitia kurban dan harus mencatatnya. Tetapi ternyata sebelum waktunya kurban meninggal dunia. Orang berpesan maka dia sah boleh mendapatkan pahala karena sudah wasiat pada waktu masa hidupnya. Ini beda dengan pertama tadi ya. Jadi dia belum meninggal dunia tetapi ini dia sudah lanjut usia atau masih muda. Ini nanti saya sampaikan agar disembelih kurban ini. Walaupun yang menyembelih bukan orang punya tapi dia mewakilkan boleh. Tapi kalau beliau ini meninggal dunia padahal sudah pernah yaitu akad berjanji wajib dilaksanakan. Dan itu wasiat. Namun ketika orang tua ini tidak wasiat, maka tidak boleh kita laksanakan, cukup kita beramal saleh untuk orang tua kita. Karena kurban ini yang wajib adalah pelakunya masih hidup. Kecuali wasiat. Nanti kalau saya ya ini hari raya ini meninggal dunia maka dia wasiat sendiri. Maka tolong sembelih dan dibagikan pada orang boleh. Tapi kalau beliau tidak wasiat tidak boleh kita melaksanakan orang yang tidak wasiat. Yang nomor 3.
ayudhakhiya anil mayyiti bimujibi wasiyatin minhu tanfidan li wasiyatihi. Nomor 3 ini. Orang itu berkorban untuk orang telah meninggal dunia. Ya. Karena orang meninggal dunia pernah wasiat terhadap anaknya. Ini ya ini sapi atau ini kambing. Kalau saya meninggal dunia korbankan. Berarti wasiatnya orang hidup kepada anaknya masih hidup. Ternyata wasiatnya belum dilaksanakan oleh anaknya. Tiba-tiba beliau meninggal dunia. Maka wajib dilaksanakan. Karena wasiat ini penting sekali. Makanya kepada bapak dan ibu. Kalau sekarang punya harta atau yang lainnya boleh wasiat dulu. Ketika kita meninggal dunia, anak harus melaksanakan wasiat bapak ibunya. Ketika masih hidup bapak dan ibu, maka hendaknya melaksanakan kurban sendiri-sendiri. Dengan dasar ayat, فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Surat Al-Baqarah 181. فَمَنْ بَدَّلُ, barang siapa yang mengganti. Jadi ada orang berwasiat lalu diganti oleh keluarganya. Ba'da ma sami'a, setelah dia mendengar wasiatnya orang berkurban ini. Fa innahu ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu, maka dosa orang yang diwasiati ini kembali kepada yang menggantinya. Jadi begini caranya. Pada waktu kita masih hidup berwasiat kepada anak kita. Ini kambing 2 nanti kurbankan besok. Itu wasiat. Ternyata kita 1 hari 2 hari meninggal dunia, maka anak wajib melaksanakan wasiat orang tua. Karena anak telah mendengar wasiatnya orang tua. Ini baiknya wasiat. Baik itu berupa sedekah atau berupa wakaf. Ini nanti kalau saya meninggal dunia, rumah ini aku akan wakafkan kepada yaitu yayasan, boleh. Dengan syarat wasiat itu tidak memadaratkan keluarga. Kalau memadaratkan keluarga maka tidak boleh. La wasiyata li warisin. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Tetapi boleh kita wasiat sepertiga saja. As-sulusu kasir. Sepertiga itu sudah banyak. Ini untuk orang yang sifatnya perlu untuk mewakafkan sesuatu dan juga yang lainnya, maka perlu ada akad. Dan akad itu paling baiknya kalau ditandatangani oleh keluarga. Sehingga tidak ada persengketaan antara keluarga dan orang berwasiat. Baik, itulah yang dapat disampaikan. Semoga dengan keterangan singkat ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk berkurban. Kalau belum bisa berkurban, kita memohon kepada Allah taala untuk tahun yang berikutnya diberi kemampuan untuk berkurban. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.